Setelah sempat bersih tegang hingga akhirnya bisa kembali akur di ulang tahun pertama Azam, kini tak ada angin tak ada hujan. Natalie Holscher mengunggah tulisan seolah menyindir seseorang. Diduga sindiran itu ditujukan kepada Putri Delina yang baru-baru ini mengaku sulit untuk bertemu dengan adiknya Azam yang merupakan anak dari pernikahan Sule dengan Natalie. Dalam postingannya, Natalie jika ia mempersilakan untuk main ke rumah dan pintu pun terbuka lebar. Selanjutnya, Natalie menyinggung soal komunikasi yang sampai saat ini tak pernah ada. Natalie juga menambahkan jika seorang ibu itu turut hadir sangatlah wajar lantaran anaknya masih bergantung pada ASI, pungkasnya. Perceraian antara Sule dan Natalie seolah memporak-porandakan kedekatan anak-anak Sule dengan Natalie. Meski mengaku sama-sama telah meredam, namun semua perselisihan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan duduk bersama tanpa harus lewat sosial media itu muncul perlahan-lahan ke permukaan. Ya kita mengalir aja, jalan aja, karena ya buat apa juga lah kita main rame-rame berantem-berantem gitu, orang nyangkanya juga gimana gitu. Nggak perlu kita diperpanjang kalau masalah kayak seperti itu. Yang berlalu ya sudahlah, berlalu lah. Yang terpenting kita tuh menyikapinya dari segala hal. Kalau misalkan kita dibully, dihujat dan yang lain-lainnya, kita hadapi dengan tenang, tapi kita ambil yang positifnya, yang menurut kita tuh oh iya bener juga ya, gue salah. Kita ambil yang positifnya, ilmu semuanya itu sebetulnya. Semua itu nggak aku jadiin ini ya, nggak aku jadiin kecewa gitu, enggak. Jadi aku jadiin semuanya itu pelajaran dan ujian ke depannya supaya aku bisa lebih menata diri lagi, lebih baik lagi dan lebih mengenal satu sama lain. Seiring beredarnya perselisihan antara Putri Delina dengan Natalie, beredar kabar jika Sule sudah tak lagi memberi nafkah kepada anaknya Azam. Namun, hal itu telah dibantah Sule seiring makin liarnya opini publik jika dirinya telah menghentikan nafkah sebesar 25 juta rupiah untuk Azam yang telah disepakati bersama saat sidang cerai beberapa waktu lalu. Dan aku juga kewajiban masih aku laksanakan untuk bulanan, saya juga masih karena ada berita juga mengatakan saya sudah tidak masih bulanan, itu masih juga. Saya mohon maaf mungkin buat Azam karena mungkin kesibukan ya, ayah cuma bisa video call, jadi tetap rasa sayang yang selalu menyelimuti karena kita jauh juga ya sulit, tapi insya Allah saya akan terus intens untuk Azam nanti kalau udah sedikit gede, karena nanti secara perjanjian itu secara undang-undang di umur di atas 2 tahun Azam boleh tinggal di Tambun. Jadi sabar buat semuanya, kalau yang pengen lihat Azam ada di Tambun. Terus apa lagi ya? Ya ini mah bukan klarifikasi lah, cuma mau ngasih tahu aja buat media dan yang lain-lain, janganlah terus menggiring opini bahwa berita-beritanya itu yang tidak benar gitu. Kenapa nggak langsung ngomong ke saya apakah benar atau tidak, dan itu siapa yang memunculkan berita itu gitu ya. Di sisi lain, mantan ayah sambung Putri Delina Teddy Pardiana yang telah dijatuhi hukuman penjara mendapat penangguhan penahanan pada 10 Februari lalu yang sebelumnya menjalani penahanan karena kasus penggelapan mobil Rizky Febian. Keputusan itu dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung lewat surat penangguhan. Lantas seperti apa tanggapan keluarga Sule atas penangguhan Teddy? Terus aku juga menyikapi peredaran berita-berita yang sekarang lagi beredar. Saya mohonlah buat media jangan terlalu memelintir judul atau apapun. Di situ bilang bahwa Sule mau mengambil aset mobil sama rumah, nggak ada sama sekali, nggak ada. Itu disambung-sambungin aja sama media ya. Jadi ini khusus klarifikasi untuk semuanya bahwa saya tidak ada niat untuk mengambil aset yang sudah saya kasih sama anak saya. Jadi berita saya mau mengambil aset dan saya tidak memberikan nafkah sama Azam itu bohong. Saya tidak akan mengambil aset itu buat apa? Suatu hal yang sudah dikasih terus kita ambil lagi sama.
Di sisi lain, Sule, ayah dari Rizky dan Putri, harus dirundung gelisah lantaran dirinya dilaporkan ke pihak berwajib terkait kasus dugaan penistaan agama. Kelakar canda Sule bersama Mang Saswi dan Budi Dalton dianggap telah melecehkan. Untuk hari ini ya saya dipanggil untuk klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait laporan terhadap 3 komedian masing-masing atas nama Budi Dalton. Itu yang pertama, kedua Sule, dan ketiga Mang Saswi. Ya, untuk itu ya kami menyertakan beberapa bukti seperti laporan kami yang kemarin. Jadi di dalam tadi ada sekitar 25 pertanyaan ya. Dari mulai pertanyaan dari mana awal dia menyetel video tersebut, lalu apakah ada hubungan dengan yang terlapor, semuanya sudah dijawab dengan baik oleh klien kami Syahrul Rizal. Lalu pemeriksaan juga berjalan sekitar 4 jam dari mulai jam 1 sampai hampir jam 5 tadi gitu. Tadi sih ini diminta video yang lebih banyak ya, karena kami hanya menyodorkan 1, tapi penyidik minta coba cari video yang lain yang kontennya sama gitu. Terkait dengan video tersebut tentu kami juga akan mendalami lebih lanjut karena penyidik mintanya video yang pertama kali disebar. Sedangkan kami juga untuk saat ini belum tahu video yang pertama kali itu yang mana, karena kami taunya kan setelah viral belakangan kemarin itu gitu. Ya, sebagai umat beragama yang hidup di Indonesia, yang kita tahu keberagamannya, ya kita harus jaga perbedaan-perbedaan itu, jangan sampai menyinggung kelompok manapun, apalagi yang disampaikan oleh Budi Dalton selaku public figure, yang dimana ya saya pribadi meyakini apa yang mereka sampaikan itu akan menjadi tren di kalangan publik karena mengingat mereka adalah public figure. Nah, kalau dari pandangan saya sebagai umat Islam yang merasa dirugikan oleh ya, perlakuan mereka atau perbuatan mereka itu, ya jelas itu Sule juga terlibat. Nah, untuk mengetahui apakah dia bersalah atau tidak, nanti kan ada proses hukum. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib kalau terkait. Sayangnya, saat ditanya ihwal laporan dirinya terkait penistaan agama, Sule lebih memilih menghindar ketimbang memberi komentar ataupun klarifikasi. Siap. Gua bilang apa? Oke, Budi Dalton sudah membuat video pernyataan maaf. Ya, kita akui itu. Tapi Sule, Mang Saswi, dan juga Budi Dalton itu sendiri, ya kami menilai sejauh ini tidak ada tanggapan terkait dengan apa yang kami laporkan hari ini. Ya, klien kami ini kan tidak menghakimi bahwa Budi Dalton, Sule, dan Mang Saswi ini sebagai orang yang sudah bersalah, tidak ya. Ini kan dalam rangka upaya keikutsertaan menegakkan hukum, bahwa seorang komedian itu sebaiknya jangan menyinggung agama, jangan melecehkan agama gitu. Nah, makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu. Sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih?